Di tengah panasnya bursa transfer paruh musim, Persib Bandung tiba-tiba diguncang sebuah kode yang langsung bikin jagat bobotoh rame. Bukan dari media, bukan dari insider, tapi langsung dari calon pemainnya sendiri. Saat Maklok mengunggah foto trio timnas, Klok, Tom Haye, dan Eliano, tiba-tiba muncul satu komentar yang bikin semua berubah. Komentar pendek sederhana tapi kerasnya bukan main. Emotikon wajah tersenyum dengan mata berbentuk hati dan api dari akun Joy Pelupesi. Bobotoh langsung full senyum. Ini kode keras dari Joy. Ia ingin merapat dan seolah mengatakan aing bobotoh. Dan sejak detik itu rumor yang selama ini cuman berembus lirih mendadak berubah jadi kenyataan. Karena kalau komentar itu benar artinya Persib sedang bersiap menyambut gelandang bertahan timnas Indonesia yang nilainya pernah menyentuh 26 miliar rupiah. Dan kalau benar-benar datang, lini tengah Maung Bandung tidak akan sama lagi. Ini bisa jadi upgrade terbesar sejak era duet Klok Haye terbentuk. Pertanyaannya sekarang, apa dampaknya buat Persib dan bagaimana kombinasi lini tengahnya nanti? Semua jawabannya kita bongkar di video ini. Rumor kedatangan Joy Pelupesi ke Persib Bandung sebenarnya sudah beredar sejak awal musim, tapi semuanya baru terasa serius ketika Persib masuk paruh musim. Dan manajemen kembali membuka komunikasi intens dengan pihak pemain maupun klubnya di Belgia. Beberapa media menyebut proses negosiasi sudah masuk tahap akhir. Tinggal detail kesepakatan pribadi dan teknis transfer yang sedang dibereskan. Apalagi Bojan Hodak disebut memberi lampu hijau penuh. Pelatih asal Kroasia tersebut memang sedang mencari satu hal yang hilang di skuad. Seorang gelandang bertahan murni yang bisa menjaga keseimbangan. Dan kalau kita lihat perjalanan Persib dalam 7 laga terakhir, alasannya langsung terasa jelas. Maklok tampil jadi starting di 7 dari 7 pertandingan. Dialah pemain yang tidak tergantikan di lini tengah, tapi sekaligus pemain yang paling kelelahan. Di setiap pertandingan, Klok menanggung beban sebagai DM, CM, sekaligus pengatur tempo. Peran 3 orang yang dipadatkan menjadi satu. Luciano Guacokea muncul di 5 laga sebagai kreator utama. Ia sempat absen 2 laga karena kartu merah dan performanya masih naik turun. Kadang eksplosif, kadang tidak sinkron dengan sistem. Tom Haye, gelandang berkelas Eropa yang menjadi motor baru Persib, belum sepenuhnya bisa dimainkan secara konsisten karena rotasi dan kondisi fisik. Ketika Haye ada, aliran bola Persib hidup. Ketika absen, kualitas progresi langsung menurun. Di sisi lain, pemain pelapis seperti Adam Alis, Beckham, hingga Robby Darwish masih belum mampu memberikan kestabilan di setiap laga. Meskipun kadang mereka muncul 1-2 kali dan bisa jadi game changer. Dan yang menarik pada laga lawan Dewa United, Bojan sampai terpaksa memainkan Frans Putros, seorang bek tengah di posisi gelandang bertahan. Itu adalah tanda paling jelas bahwa Persib benar-benar kekurangan pemain nomor 6 murni. Dan ini diperkuat oleh keputusan Bojan mencoret William Marcilio setelah performanya kurang memuaskan. Pelatih bahkan memberikan sinyal akan ada beberapa pemain yang dilepas di putaran kedua. Dengan kondisi seperti ini jelas bahwa Persib butuh sosok stabilizer. Pemain yang paham membaca permainan, yang bisa menjaga struktur tim dan mengurangi beban besar Klok di tengah. Dan itulah kenapa rumor Joy Pelupesi bukan sekedar rumor. Ia adalah jawaban dari masalah paling mendesak Persib selama separuh musim ini. Siapa yang tidak tahu Joy Pelupesi? Gelandang bertahan timnas berpengalaman Eropa yang pernah mencatatkan lebih dari 119 pertandingan di Sheffield Wednesday, salah satu klub besar Liga Inggris. Nilai pasarnya bahkan pernah menyentuh 26 miliar rupiah, sebelum kini berada di angka 4,35 miliar rupiah bersama Lommel SK di Belgia. Karakter bermainnya jelas, disiplin, kuat membaca permainan, dan mampu menjaga struktur lini tengah. Ia juga versatile, bisa jadi DM, CM, EM, bahkan back kanan atau back tengah bila diperlukan. Lalu apa yang terjadi jika Joy masuk ke sistem Persib? Masuknya Pelu langsung mengubah fondasi permainan Persib. Posisi yang selama ini jadi masalah, gelandang bertahan murni,
akhirnya terisi pemain dengan kualitas Eropa yang disiplin dan paham membaca permainan. Pertama, Joy menjadi anchor utama, menjaga ruang di depan lini belakang dan memastikan struktur tim tetap stabil. Peran ini penting karena di 7 laga terakhir Persib terlihat sering kehilangan kontrol ketika lawan meningkatkan intensitas. Kedua, kedatangan Joy membuat McClough lebih bebas. Klok tidak lagi harus mengerjakan 3 peran sekaligus. Ia bisa naik sedikit, fokus sebagai box to box, membantu progresi dan tekanan tinggi tanpa terbebani menjaga area sendirian. Ketiga, Tom Haye dapat peran terbaiknya. Dengan adanya Joy di belakang, Haye bisa fokus menjadi pengatur serangan, mengalirkan bola, memutar tempo, dan memecah blok pertahanan lawan lewat umpan-umpan progresif. Keempat, Luciano Gokokea tidak perlu turun terlalu dalam. Ia bisa fokus sebagai gelandang kreatif di area berbahaya, menerima bola di antara lini dan menciptakan peluang dengan lebih nyaman. Dari sisi formasi Persib memiliki 3 opsi yang langsung terasa kuat. 4-3-3 dengan trio Klok, Joy, Haye. 4-2-3-1 dengan Joy, Klok sebagai double pivot. 4-1-4-1 yang memberi dominasi total di lini tengah. Semua skema ini memberikan satu kesimpulan. Joy tidak hanya menambah pemain, ia menambah struktur, keseimbangan, dan kontrol yang selama ini hilang. Masuknya Joy Pelupessy ke Persib tentu membawa dampak besar, bukan hanya untuk pemain inti tapi juga untuk para pelapis. Beberapa nama langsung terdampak, Robby Darwish, Adam Alis, dan Beckham Putra. Tetap menjadi rotasi kreatif, tetapi dengan menit bermain yang lebih ketat. Sementara itu, nasib William Marsilio makin mengarah pada pintu keluar setelah performanya dikritik langsung oleh Boyan Hodak. Kedatangan Joy membuat kompetisi di lini tengah semakin keras, tapi justru inilah yang dibutuhkan Persib untuk tampil konsisten di level tertinggi. Dampaknya tidak berhenti di klub, kedatangan Joy juga membuka peluang besar untuk timnas Indonesia. Informasi A1 menyebutkan bahwa transfer ini dilakukan agar Joy bisa tampil di Piala AFF 2026 di bulan Juli nanti. Karena jika ia tetap di Belgia, klubnya tidak akan melepasnya saat jadwal liga berjalan. Dengan bermain di Indonesia, Joy bisa tampil penuh untuk timnas, memberikan stabilitas dan pengalaman Eropa di turnamen yang akan sangat penting bagi skuad Garuda. Dua efek ini, Persib makin kuat, timnas makin komplit, jadi alasan kenapa rumor Joy begitu disambut meriah oleh Bobotoh. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Persib akan memiliki sesuatu yang belum pernah dimiliki klub manapun di Liga 1. Reuni lini tengah timnas Indonesia dalam satu klub, 4 pemain dengan DNA Eropa, Tom Haye, McClough, Eliano Reinders, dan Joy Pelupessy akan kembali bermain bersama dalam satu sistem yang sama. Chemistry mereka sudah terbangun sejak berseragam Garuda, pergerakan mereka saling melengkapi, ritmenya sama, dan gaya mainnya cocok satu sama lain. Dengan berkumpulnya keempat nama ini, lini tengah Persib bukan hanya naik level, tapi berubah menjadi kombinasi paling mewah dan paling komplit di Indonesia. Dengan semua tanda, rumor dan kode yang semakin jelas, satu hal mulai terasa. Persib sedang bersiap memasuki babak baru dalam perjalanan mereka. Jika Joy Pelupessy benar-benar hadir, mau Bandung bukan hanya menambah pemain, mereka menambah fondasi, kestabilan, dan kualitas Eropa yang selama ini hilang di lini tengah. Reuni 4 pilar timnas Indonesia, sistem yang semakin rapi dan ambisi besar di Liga 1 serta ACL 2. Semuanya menunggu untuk diwujudkan. Sekarang tinggal satu pertanyaan yang ditunggu Bobotoh di seluruh penjuru dunia. Kapan Persib mengumumkan Joy Pelupessy secara resmi? Sampai hari itu tiba, kita semua menunggu dengan senyum penuh harap.